فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari hadis Aisyah atau sebagian istri yang lain, terjadi keraguan dari Anas dari Ubadah ibnu Samit tentang riwayat ini yang bicara Aisyah ataukah istri yang lain, yaitu apa? Tatkala Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah akan suka berjumpa dengan dia. Dan barang siapa benci perjumpaan dengan Allah, maka Allah benci perjumpaan dengan dia. Maka Aisyah atau sebagian istri Nabi yang lain mengatakan, "Inna lanakrahul maut." Sesungguhnya kita benar-benar benci kematian, yaitu ini masuk akal, ini wajar fitrah manusia, lari dari kematian, tidak suka kematian. Maka Rasulullah mengatakan, laisa dzak, bukan itu yang dimaksudkan. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatih falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Akan tetapi seorang mukmin apabila dia dihadiri oleh kematian, dia diberi kabar gembira dengan ridha Allah dan kekeramatannya, maka tiada sesuatu yang lebih dia sukai daripada apa yang di hadapan dia. Maka dia suka untuk berjumpa dengan Allah dan Allah suka untuk berjumpa dengan dia. Wa innal kafira idza hudir busyira bi'adzabillah wa 'uqubatih falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamah kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dan sesungguhnya seorang kafir apabila dia dihadiri kematian, dia diberi kabar gembira dengan siksaan Allah dan hukumannya, maka dia tiada sesuatu pun yang lebih dia benci daripada apa yang ada di hadapannya. Dia benci berjumpa dengan Allah dan Allah juga benci untuk berjumpa dengan dia. Jadi secara fitrah manusia benci untuk apa? Jumpa dengan kematian. Tetapi tatkala kematian itu benar-benar tiba, seorang mukmin akan bergembira karena dia diberi kabar gembira oleh malaikat akan keridhaan Allah dan kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk dia. Maka dia suka untuk jumpa dengan Allah, Allah juga suka jumpa dengan dia. Sebaliknya orang kafir akan diberi kabar yang menakutkan tentang siksaan dan hukuman dari Allah, maka dia benci untuk jumpa dengan Allah, Allah pun jadi benci untuk jumpa dengan dia. Maka untuk seseorang yang telah diberi penjelasan oleh dokter yang terpercaya bahwasanya diperkirakan usia dia tinggal sebulan atau beberapa minggu atau apa, dari satu sisi dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh kembali, dokter hanya memperkirakan. Tetapi dari sisi yang lain, sangat bermanfaat untuk seorang muslim itu senantiasa bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Kalau orang yang sehat saja mungkin untuk mati secara tiba-tiba tanpa diketahui waktunya, apalagi orang yang telah diberi tanda-tanda melemahnya badan dia, diberi tanda-tanda semakin tidak mampunya dia untuk menopang kehidupan, maka alangkah lebih baiknya bagi dia untuk bersiap-siap berjumpa dengan Allah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir. Sebagaimana Nabi SAW selesai Fathu Makkah, Nabi di dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih dan tahmid, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Dan tatkala Aisyah bertanya tentang itu, maka Nabi menyebutkan ini adalah tanda dekatnya kematian, dekatnya ajal, yaitu Fathu Makkah dan seterusnya. Maka orang yang melihat yaitu ada tanda-tanda mendekatnya ajal, maka hendaknya dia banyak-banyak istighfar, berzikir untuk menghapus dosa-dosa dia agar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan ringan. Allah Ta'ala mengatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan wajah-wajah pada hari itu tunduk kepada al-hayyul qayyum. Dan sungguh rugi dan celaka orang yang memikul kezaliman. Maka orang yang menghadap Allah dalam keadaan memikul penganiayaan kepada
dirinya ataupun pada orang lain atau pada makhluk-makhluk yang lain, dia rugi dan celaka. Makanya hendaknya dia banyak-banyak istighfar dan juga mengingat hutang-hutang yang barangkali pernah dia miliki dan seterusnya untuk segera diselesaikan atau ditulis wasiat agar ahli warisnya membantu menyelesaikan itu, membantu semampunya. Dan dari sisi yang lain dia datang kepada Allah dengan membawa perbekalan sebanyak mungkin. Dan bekal terbaik adalah takwa. Dan takwa itu berisi pelaksanaan perintah dan penjauhan terhadap larangan. Banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak sholat semampunya, mungkin sambil duduk atau sambil berbaring. Dan juga memperbaiki tauhid. Karena bekal terbaik adalah kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan dalil-dalil yang lain. Berarti apa? Perbaiki tauhid. Jangan sampai mati dalam keadaan masih memiliki tangkal-tangkal atau masih ada keyakinan terhadap hari-hari sial atau yang seperti itu. Dan juga bertaubat dari bid'ah-bid'ah, bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan dan seterusnya. Dan termasuk ibadah yang terbaik adalah belajar. Sebagaimana diriwayatkan dari Syu'bah. Tatkala menjelang kematian, beliau minta para muridnya membaca hadis. Tatkala ada hadis yang justru didapatkan oleh muridnya dari guru yang lain dan Syu'bah belum tahu, beliau bersedih hati. Ini menunjukkan para salaf di akhir hayatnya tetap mereka ingin untuk menambah ilmu. Karena ini adalah termasuk bekal yang terbaik, yaitu termasuk jihad terbaik adalah menuntut ilmu. Walaupun sudah mau mati, ingin mati dalam keadaan memiliki tambahan ilmu. Inilah yang dilakukan. Dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis-hadis. La yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu dhannan birabbih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan juga menjaga Islam sampai dia mati. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Tayyib. InsyaAllah ini adalah inti dari perbekalan-perbekalan yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Baik orang itu sakit ataupun untuk orang-orang yang sehat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.